Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Indonesia pada tahun 1967 mulai terperangkap dalam suatu bentuk penjajahan baru yang hingga saat ini masih mencengkeram bangsa kita. Penjajahan model baru yang disebabkan oleh terjadinya proses globalisasi, di mana sistem ekonomi dan perdagangan bebas dunia berlaku secara tidak adil, sangat merugikan negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dan yang menjadi korban paling menderita adalah masyarakat kecil, di mana mereka harus hidup di bawah garis kemiskinan, tertindas secara struktural oleh kebijakan-kebijakan negara yang dibuat atas tekanan negara-negara maju dan para kapitalis dunia melalui lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia, serta perusahaan-perusahaan multinasional mereka. Masyarakat Indonesia terasingkan dari nilai-nilai luhur bangsa oleh gelombang invasi budaya media kapitalis dunia yang melanda hingga ke pelosok negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia bisa terperangkap dalam sistem global yang sangat tidak adil, menindas, dan eksploitatif seperti ini. Sekitar 58 tahun yang lalu setelah mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dengan mengorbankan sekitar 1 juta nyawa, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggelar karpet merah untuk modal barat. Itulah awal proses globalisasi di Asia, sebuah model bagi seluruh dunia dan meninggalkan warisan eksploitasi buruk, sumber daya alam, dan korupsi. Sebagai catatan kecil, setelah tumbang pada tahun 1998, Soeharto disinyalir membawa staf dalam tanda kutip pesangon yang diperkirakan mencapai 15 miliar dolar, setara dengan hampir 13% utang luar negeri Indonesia yang sebagian besar merupakan utang kepada Bank Dunia. Sebuah buku karya Vincent Bevin yang berjudul The Jakarta Method, Washington's Anti-Communist Crusade, and the Mass Murder Program That Shaped Our World dapat membantu kita untuk memahami bagaimana campur tangan Amerika dan sekutunya pada periode Perang Dingin Dunia saat itu yang membuat Indonesia menjadi penuh gejolak dan terjatuh dalam suatu tragedi sejarah yang sangat kelam. Buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga yang dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan situasi politik Indonesia saat ini. Dalam bukunya yang berani dan komprehensif itu, Vincent Bevin mengembangkan sebuah laporan yang tajam dengan menggunakan dokumen-dokumen rahasia CIA yang baru saja dideklasifikasi pada tahun 2015, penelitian arsip dan kesaksian saksi mata yang dikumpulkan dari 12 negara untuk mengungkap warisan mengejutkan yang menjangkau seluruh dunia. Buku itu menggambarkan bagaimana selama masa Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya berupaya keras untuk membendung komunisme yang mengakibatkan beberapa konflik yang membawa bencana seperti di Vietnam, Kuba, Korea, Indonesia, dan bisa dibilang memiliki andil besar dalam membentuk dunia saat ini. Pada masa era 1950-an, muncul pergerakan dari negara-negara dunia ketiga yang berkembang di luar pengaruh langsung Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Ketika negara-negara yang baru merdeka ini mencoba untuk membentuk jalur politik dan ekonomi yang independen setelah melepaskan beban penjajahan kolonial, Badan Intelijen Pusat Amerika atau CIA turun tangan mengacaukan gerakan mereka. Dalam bukunya, Bevin menjelaskan dengan gamblang bagaimana CIA mendedikasikan dirinya untuk melatih dan mendanai para jenderal dari negara-negara dunia ketiga untuk menggulingkan, memenjarakan, memutilasi, dan membunuh siapapun yang menganjurkan reformasi ekonomi, yang paling ringan sekalipun di negara mereka sendiri. Dari dokumen-dokumen itu juga terungkap bahwa pada tahun 1965, pemerintah Amerika Serikat melalui intervensi rahasia CIA membantu militer Indonesia
membunuh sekitar 1 juta warga sipil tak berdosa. Peristiwa ini merupakan salah satu titik balik terpenting abad ke-20, melenyapkan partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet serta menginspirasi program teror serupa di negara-negara seperti Brasil dan Chili. PKI atau Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai non-penguasa terbesar dengan hingga 3 juta anggota dihancurkan hampir hanya dalam semalam, mengakibatkan kematian hingga sekitar 1 juta orang. Yang lebih penting adalah bahwa alih-alih intervensi pasukan darat yang mahal seperti yang terlihat di Vietnam, intervensi ini dilakukan oleh pelaku domestik. Dalam hal ini, Angkatan Bersenjata Indonesia dan para vigilante politik. Dengan dukungan signifikan dari CIA atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Bagaimana awal mulanya Amerika Serikat sangat concern untuk terlibat dengan politik dalam negeri Indonesia dengan begitu dalam. Pada tahun 1949, setelah Indonesia keluar dari perang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda sebagai sebuah negara baru dan merdeka di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia tampak sangat anti-kolonial dan juga anti-komunis. Soekarno menjadi simbol atas potensi kemerdekaan dan netralitas negara-negara dunia ketiga. Pemerintah Amerika Serikat optimis dan juga waspada dalam mengadopsi kebijakan Jakarta Axiom dalam urusan-urusan luar negerinya. Jakarta Axiom adalah istilah yang dipakai untuk menamai kebijakan untuk menoleransi negara-negara dunia ketiga yang mengambil sikap netral terhadap Amerika dan Uni Soviet. Namun pada tahun 1953, kebijakan Jakarta Axiom berakhir karena suasana politik di Amerika Serikat semakin menggila dengan ideologi anti-komunisme. Ideologi anti-komunisme tersebut hadir demi menjaga kepentingan pasar modal di negara-negara dunia ketiga. Walaupun secara personal Soekarno bukanlah seorang komunis, tapi ia mulai dianggap terlalu dekat dengan PKI oleh pemerintah Amerika Serikat. Anggapan tersebut muncul lantaran sikap Soekarno yang anti pemerintahan Amerika Serikat dan tak segan menolak aliansi dengan Amerika Serikat dalam melawan Uni Soviet. Ditambah lagi, Indonesia menjadi tuan rumah bagi Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung pada tahun 1955. Melalui konferensi tersebut, Indonesia bersama negara-negara bekas jajahan lainnya mendeklarasikan hak-hak negara dunia ketiga dalam menentukan nasibnya sendiri dan bebas dari dominasi kolonial. Istilah dunia ketiga benar-benar menjadi terkenal pada konferensi itu. Konferensi tersebut mengedepankan jenis nasionalisme yang berbeda yang didasarkan pada perjuangan anti-kolonial, mengorganisir negara-negara dunia ketiga yang bekerja secara kolektif untuk memperbaiki kondisi mereka di dalam sistem ekonomi global dalam rangka mendukung pembangunan mereka sendiri. Namun Amerika Serikat melihat Asia sebagai bagian yang sangat penting dalam melawan pengaruh Uni Soviet. Mereka kemudian menggelontorkan jutaan dolar untuk mempengaruhi pemilihan umum di Indonesia. Akan tetapi, Partai Nasionalis Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dan bahkan Partai Komunis Indonesia masih menghasilkan prestasi yang baik. Kecakapan berorganisasi PKI terwujud pada prestasi elektoral yang bagus. Toleransi serta hubungan baik Soekarno dengan PKI dan partai-partai sayap kiri lainnya meningkatkan kecurigaan Washington. CIA lalu mendanai dan menyulut pemberontakan melawan Soekarno di beberapa pulau di Indonesia. Akan tetapi plot mereka gagal. Militer Indonesia memadamkan pemberontakan tersebut. Terungkapnya keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam pemberontakan tersebut mengecewakan Soekarno. Itu semua mendorongnya semakin menjauh dari Washington. Perspektif Amerika Serikat untuk menata dunia ketiga berubah setelah itu. CIA mulai fokus untuk mendukung militer sebagai strategi anti-komunis jangka panjang yang lebih efektif. Militer di Indonesia terbukti menjadi kekuatan anti-komunis yang paling handal selama akhir tahun 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Antara tahun 1959 dan 1965, lebih dari 15 juta orang bergabung dengan partai politik atau organisasi massa afiliasinya
yang didorong untuk menantang pengaruh Inggris dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dengan 3 juta anggota, PKI adalah partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris tidak senang dengan sikap independen Soekarno dan mulai meningkatkan aktivitas-aktivitas klandestin mereka. Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa militer Indonesia yang dipimpin oleh Nasution pada saat itu merupakan unsur paling anti-komunis di antara semua elemen. Maka Amerika Serikat mulai merayu dan memberi dukungan kepadanya. Sekitar tahun 1960-an, ribuan anggota TNI mulai dikirim untuk studi dan pelatihan di Amerika. Ketika Soekarno mulai kampanye konfrontasi terhadap Malaysia pada bulan September 1963, Amerika Serikat mulai menjauh dari Soekarno dan menganggapnya bahaya karena dianggap terlalu kiri. Sejak saat itu, bantuan dari Amerika Serikat untuk Indonesia tiba-tiba berhenti mengalir kecuali untuk militer. Menjelang tahun 1965, CIA mencari jalan untuk memusnahkan PKI. Kemudian Amerika Serikat dan Inggris memprovokasi situasi di Indonesia dengan memainkan isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist. Provokasi-provokasi itu bermakna dua hal. Pertama, memancing pendukung Soekarno termasuk PKI dan angkatan bersenjata untuk melancarkan operasi kontra kudeta yang prematur. Yang kedua, mempertajam peruncingan antara sayap kiri, Soekarno militer progresif dan PKI, melawan sayap kanan, Angkatan Darat, Masyumi, PSI, dan lain-lain. Akhirnya umpan pun dimakan. Pada tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira menengah Angkatan Darat yang menentang upaya kudeta militer meluncurkan operasi untuk menangkap 7 jenderal Angkatan Darat yang ujung-ujungnya berakhir dengan kematian para jenderal tersebut. 1 Oktober, Soeharto langsung mengambil alih komando. Peristiwa 30 SPKI dijadikan dalih atau justifikasi bagi Soeharto, Angkatan Darat, dan pendukung internasionalnya untuk melakukan pembasmian terhadap PKI. Saat ini terdapat banyak dokumen yang menunjukkan bahwa peristiwa G30S dan perkembangan politik setelahnya merupakan rencana CIA belaka untuk merekayasa penurunan Soekarno dan penghancuran PKI. Tindakan Soeharto yang serba cepat serta gaya propaganda anti-komunis yang digunakannya sangat mirip dengan ulah CIA dalam menumpas komunisme di negara lain seperti Brasil, Guatemala, dan Irak. Babak baru sejarah Indonesia. Indonesia hadiah terbesar. Setelah Super Semar dan jatuhnya Soekarno pada tanggal 10 Maret 1966, bantuan ekonomi dari Amerika Serikat pun langsung mengalir lagi. Soeharto membalas jasa Amerika tersebut dengan membatalkan rencana Soekarno untuk menasionalisasi minyak bumi dan membuka peluang untuk perusahaan tambang asing seperti Freeport. Sebuah artikel dari majalah Time edisi Jumat 10 November 1967 yang berjudul Investasi, Indonesia Menunggu. Minggu lalu di Jenewa, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dan Menteri Ekonomi Sultan Hamengkubuwono menghadapi audiensi luar biasa dari kalangan pengusaha. Dalam pertemuan 3 hari yang disponsori oleh Time Inc., para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan Eropa, Jepang, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat berkumpul untuk mendengar betapa pentingnya investasi asing bagi masa depan Indonesia. Indonesia yang sebelumnya merupakan pemain aktif dalam gerakan non-blok menjadi sangat pro-barat. Modal Barat dan Jepang mengalir ke Indonesia menggantikan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Eropa Timur. Hal tersebut akhirnya lebih menguntungkan negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan Jepang. Sebenarnya pada akhir tahun 1957, pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan nasionalisasi hampir di semua sektor sesuai dengan konsep Soekarno. Adapun tujuan mendirikan perusahaan negara dan nasionalisasi menurut Bung Karno adalah untuk mendorong perekonomian nasional, terutama perusahaan negara yang bergerak dalam bidang infrastruktur. Sederetan perusahaan Belanda dinasionalisasi, seperti PT Kereta Api, PT Pos, PT Garuda Indonesia Airways, dan lain-lain. Namun, sebagian perusahaan yang dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno banyak yang merugi.
karena Belanda sudah terlebih dahulu mengalihkan aset perusahaannya ke Belanda. Namun pada November 1967, setelah Konferensi Investasi Indonesia di Jenewa, Swiss, apa yang dicita-citakan oleh Soekarno-Hatta akan kemandirian ekonomi Indonesia kemudian kandas. Rezim Orde Baru Soeharto merombak ulang sistem ekonomi Indonesia dan membuka celah masuk bagi para investor asing yang akhirnya menjadikan Indonesia kembali sebagai lahan kafling yang sangat menarik. Para ekonom yang disebut mafia Berkeley kemudian meletakkan dasar-dasar agar kapitalisme ditegakkan kembali di Indonesia. Indonesia menjadi murid teladan globalisasi. Seperti ditulis oleh jurnalis Australia John Pilger di The Guardian dan buku berjudul Tell Me No Lies. Pada November 1967 digelar konferensi 3 hari yang disponsori Time Life Corporation di Jenewa, Swiss, dan dipimpin oleh David Rockefeller. Semua perusahaan raksasa mengirim perwakilannya seperti perusahaan-perusahaan minyak besar, bank termasuk Chase Manhattan, General Motor, Imperial Chemical Industry, British American Tobacco, Siemens, US Steel, dan banyak lainnya. Mereka menanti membagi-bagi sumber daya alam dari presiden baru yang dianggap Richard Nixon hadiah terbesar dari Asia Tenggara. Dalam konferensi itu, sumber daya alam Indonesia menjadi seperti bancaan bagi negara-negara asing. Hal itu disambut gembira oleh Washington. Presiden Amerika Serikat waktu itu, Richard Nixon, sendiri menyebut hal itu sebagai terbukanya upeti besar dari Asia. Indonesia memang laksana peti harta karun yang berisi segala kekayaan alam yang luar biasa. Jika oleh Soekarno, kunci peti harta karun itu dijaga baik-baik, bahkan dilindungi dengan segala kekuatan yang ada, maka oleh Jenderal Soekarno, kunci peti harta karun itu malah digadekan dengan harga murah kepada Amerika Serikat. Prosesi digadekannya seluruh kekayaan alam negeri ini kepada jaringan imperialisme dan kolonialisme Barat yang terjadi di Swiss November 1967 disampaikan oleh Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University Chicago, yang dengan mahasiswanya yang sedang bekerja untuk gelar doktoralnya, Brad Simpson, sebagai berikut. Mereka membaginya dalam 5 seksi. Pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lainnya, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi. Yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktikan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Freeport mendapatkan sumber daya alam, tembaga dan emas di Papua Barat, di mana Henry Kissinger diketahui duduk dalam Dewan Direktur di Freeport. Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit di Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Bahkan sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk 5 tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, dan yang terpenting Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Dan sejak saat itu, rakyat terus-menerus dibohongi dengan idiom-idiom bagus tentang pembangunan, Pancasila, dan trickle-down effect, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya terjadi pemiskinan rakyat secara sistematis. Demikianlah gambaran yang suram dan menyedihkan tentang bagaimana cara-cara kotor, manuver-manuver keji dilakukan oleh mereka, hingga bermuara pada kesepakatan-kesepakatan licik dalam sebuah konferensi investasi yang menjadi titik balik masuknya kembali bangsa Indonesia kepada perangkap penjajahan ekonomi gaya baru neoliberalisme.